Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arlini Rostika. Saya dari Universitas Nasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan akuntansi. Video ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi tugas perpajakan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang 5 materi tentang perpajakan. Nah, 5 materi yang akan saya sampaikan adalah yang pertama, siapa saja yang akan menjadi wajib pajak. Yang kedua, apa itu objek pajak penghasilan. Yang ketiga, biaya apa saja yang bisa menjadi pengurang dan tidak boleh menjadi pengurang. Yang keempat, fungsi dan penghitungan PPh pasal 4 ayat 2. Yang kelima yaitu apa saja yang terkait dengan PPh pasal 21 dan pasal 26. Oke, kita akan masuk ke materi pertama, yaitu siapa saja yang bisa menjadi wajib pajak. Nah, wajib pajak ini dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama ada wajib pajak orang pribadi, yang kedua ada wajib pajak badan. Nah, di wajib pajak orang pribadi ini dibagi menjadi 2 juga. Ada wajib pajak orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. Yang kedua ada wajib pajak orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri. Nah, bedanya apa sih? Nah, bedanya ini dari untuk wajib pajak orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri itu diatur menurut Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008. WPOP yang masuk dalam kategori subjek pajak dalam negeri adalah yang pertama yaitu orang pribadi yang berdomisili di Indonesia. Yang kedua, ada orang pribadi yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam kurun waktu 12 bulan. Yang ketiga, orang pribadi yang berniat tinggal di Indonesia. Nah, untuk wajib pajak orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri itu diatur juga dalam Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008. WPOP yang masuk dalam kategori ini adalah yang pertama, orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia. Yang kedua, orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam kurun waktu 12 bulan. Yang ketiga, orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan tapi tidak mendapat penghasilan bukan dari Indonesia. Kita masuk ke wajib pajak badan. Nah, wajib pajak badan ini yaitu sekumpulan orang yang memiliki usaha atau yang memiliki kewajiban sebagai pemotong pajak. Nah, siapa aja yang bisa masuk ke dalam wajib pajak ini ya? Yang pertama itu ada PT, yaitu perseroan terbatas. Yang kedua ada CV atau perseroan komanditer. Yang ketiga ada perseroan lainnya, ada BUMN, BUMD, firma, koperasi, kongsi, persekutuan, organisasi, perkumpulan, lembaga, bentuk usaha lainnya, dan bentuk usaha tetap. Nah, wajib pajak badan ini harus mendaftarkan diri ke pajak paling lambat 1 bulan setelah didirikan atau terdaftar. Nah, kita akan masuk ke materi kedua, yaitu definisi penghasilan objek pajak. Nah, menurut Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 yaitu yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari dalam negeri atau dari luar negeri yang dapat dipakai sebagai konsumsi dan untuk menambah kekayaan wajib pajak tersebut dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, objek pajak PPh ini menurut Undang-Undang Pajak nih ada jenisnya ya. Yang pertama ada penggantian atau imbalan. Yang kedua dari hadiah dari undian. Yang ketiga ada laba usaha. Yang keempat ada keuntungan karena penjualan karena pengalian harta. Yang kelima ada penerimaan kembali. Yang keenam ada bunga. Yang ketujuh ada dividen. 8 royalti. Yang 9 sewa, 10 penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, yang 11 ada keuntungan karena pembebasan utang, yang 12 ada keuntungan karena selisih kurs mata uang asing, yang ke-13 ada selisih karena
penilaian kembali aktiva. Yang ke-14 ada premi asuransi, 15 ada iuran, 16 ada tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Yang 17 ada penghasilan dari usaha berbasis syariah, 18 ada imbalan bunga, 19 ada surplus Bank Indonesia. Nah, kita akan masuk ke materi ketiga, yaitu biaya apa saja yang boleh menjadi pengurang dan tidak boleh menjadi pengurang pendapatan. Nah, untuk biaya pajak sendiri ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh. Di pasal 6 yaitu mengatur tentang biaya yang diperbolehkan mengurangi penghasilan, dan pasal 9 mengatur tentang biaya yang tidak diperbolehkan untuk mengurangi penghasilan. Oke, kita akan masuk ke pasal 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh ya. Yang pertama ada besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagihkan, dan memelihara penghasilan. Nah, itu termasuk apa aja sih? Yang pertama ada biaya yang secara langsung dan tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Itu banyak ya macam-macamnya. Yang kedua ada penyusutan dan pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan tidak berwujud. Maksudnya itu amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A. Yang ketiga ada iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang keempat ada kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau untuk dimiliki untuk mendapatkan, menagihkan, dan memelihara penghasilan. Yang kelima ada kerugian selisih kurs mata uang asing. Yang keenam ada biaya penelitian dan pengembangan. Yang ketujuh ada biaya beasiswa dan magang. Yang kedelapan ada piutang yang tidak dapat ditagihkan. Yang kesembilan ada sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana alam nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Yang kesepuluh ada sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia. Yang ke-11 ada biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur juga. Yang ke-12 ada sumbangan fasilitas pendidikan yang tentunya diatur juga. Yang ke-12, ke-13 ada sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur juga. Nah, selanjutnya kita akan membahas ke biaya apa saja yang tidak boleh menjadi pengurang penghasilan. Nah, selanjutnya biaya apa saja yang tidak boleh menjadi pengurang, yaitu yang pertama ada pembagian laba dengan nama dalam bentuk apapun seperti dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan yang kedua ada pembagian sisa hasil uang koperasi. Yang ketiga ada biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, dan anggota. Yang ketiga itu ada pembentukan atau pemupukan dana cadangan. Yang keempat ada premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi diguna, asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh wajib pajak sendiri, kecuali itu dibayarin sama perusahaan. Kalau misalnya dibayarin sama perusahaan, artinya itu jadi penambah ya, bukan jadi pengurang. Selanjutnya yang kelima ada penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Yang keenam ada jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Ketujuh ada harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 3. 8 ada pajak penghasilan. Yang ke-9 ada biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak tersebut.
Yang ke-10 ada gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, perseroan, komanditer yang modalnya terbagi atas saham. Yang ke-11 ada sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di perpajakan. Nah, ada juga nih yang tidak boleh menjadi pengurang, yaitu pengeluaran untuk mendapatkan, menagihkan, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Itu dimaksud ke dalam pasal 11 dan pasal 11A, yaitu tentang penyusutan dan amortisasi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi keempat, yaitu fungsi dan menghitung PPh pasal 4 ayat 2. Nah, PPh pasal 4 ayat 2 ini disebut PPh final yang dikenakan ke wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas penghasilan yang mereka dapatkan, dan pemotongan pajaknya bersifat final. Fungsi dari PPh ini sebagai pendapatan negara. Nah, objek PPh pasal 4 ayat 2, pajak penghasilan ini dikenakan pada jenis tertentu dari penghasilan atau pendapatan yang dapat berupa yang pertama ada pendapatan bruto atau omset penjualan sebuah usaha di bawah 4,8 miliar dalam kurun waktu 1 tahun masa pajak. Yang kedua, ada bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga dari obligasi dan obligasi negara, dan bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing. Yang ketiga, ada hadiah berupa lotre atau undian. Nah, ada transaksi saham dan surat berharga lainnya, atau transaksi derivatif perdagangan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan ibu kota mitra perusahaan yang diterima perusahaan modal usaha. Yang keenam, ada transaksi atas penghasilan aset dalam bentuk tanah atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan usaha atas tanah atau bangunan, dan pendapatan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam sesuai peraturan pemerintah. Kita akan masuk ke materi kelima, yaitu semua yang berkaitan tentang PPh pasal 21 dan pasal 26. Nah, PPh pasal 21 ini adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Nah, untuk PPh pasal 26 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh pribadi subjek pajak luar negeri. Potongan PPh pasal 21 dan pasal 26 adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan adanya pekerjaan jasa dari kegiatan orang pribadi. Untuk pemotongan PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 meliputi yang pertama ada pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi, badan, dan cabang, perwakilan atau unit. Yang kedua ada bendahara atau pemegang kas pemerintah. Yang ketiga ada dana pensiun. Yang keempat ada orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerja bebas. Yang kelima ada penyelenggara kegiatan wajib pajak yang penghasilannya dipotong PPh pasal 21 dan 26 adalah orang pribadi yang merupakan 1. Pegawai, 2. Penerima uang pesangon. Yang ketiga bukan pegawai yang menerima penghasilan. Dan objek pajak PPh pasal 21 dan pasal 26 yaitu penghasilan yang diperoleh dari pegawai tetap. Yang kedua, penghasilan yang diperoleh dan diterima penerima pensiun secara teratur. Yang ketiga, penghasilan berupa pesangon yang dibayarkan sekaligus. Yang keempat, ada penghasilan pegawai tidak tetap.
Yang kelima, ada imbalan kepada bukan pegawai. Yang keenam, ada imbalan peserta kegiatan. Yang ketujuh, penghasilan berupa honorarium yang bersifat tidak teratur. Yang kedelapan, ada penghasilan berupa jasa produksi yang bersifat tidak teratur. Yang kesembilan, ada penghasilan berupa penarikan dana pensiun. Yang kesepuluh, ada penerimaan dalam bentuk natura. Nah, itu untuk penjelasan dari PPh pasal 21 dan pasal 26. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kelebihan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.